warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 11 hari ini? Baik. Siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, pelajarannya bahasa? Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau mengecek siapa yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Rabif dan Hisham. Kenapa, Mas? Sakit. Terus yang lainnya perempuan ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Nazila. Oke, berarti ada 3 peserta didik yang tidak hadir hari ini. Doakan semoga lekas sembuh ya, biar bisa gabung untuk pelajaran kita selanjutnya. Sebelum kita memulai pelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Alifia. Silakan Alifia berdiri terus memimpin doa teman-temannya. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai ya, Pak Guru ingin menyampaikan beberapa tujuan ya, pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu memahami mengenai pengertian dari karya sastra puisi. Yang kedua, mengetahui struktur pembangun puisi ya, dari struktur fisik dan struktur batin. Kemudian yang terakhir yaitu menganalisis dari struktur pembangun puisi. Kemudian nanti diharapkan peserta didik mampu menyajikan puisi ya, dalam kegiatan pembacaan puisi. Baik, dalam pelajaran kali ini sebelum kita memulai pelajaran di puisi ya, alangkah baiknya kita melakukan apresiasi dulu ya, yaitu mengingat kembali pelajaran kemarin ya. Kira-kira masih ingat ya teman-teman kemarin itu belajar tentang apa? Ya? Ada yang masih ingat pelajaran sebelum membahas puisi kemarin tentang apa? Cerpen. Ya, cerpen. Apa itu cerpen, Alivia? Kemudian kemarin juga membahas mengenai ciri-ciri dari cerpen ya. Kira-kira di sini ada yang tahu, ada yang ingat ciri-ciri dari cerpen? Baik, Ima. Apa Ima? 1. Tidak lebih dari 10.000 kata. 2. Fokus pada satu tokoh. 3. Alurnya menggunakan alur maju. Nah, betul. Tidak lebih dari 1000 kata, kemudian alurnya maju ya kan? Berarti ada yang masih ingat ya pelajaran kemarin. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang apa? Puisi, tentang puisi. Sastra yang berupa ide, ungkapan, perasaan penyair yang dituliskan di dalam tulisannya, ya kan? Apa tadi puisi, Mas? Ungkapan atau ide, perasaan dari seorang penyair yang ditulis di dalam tulisan ya, berupa puisi. Nah, itu namanya pengertian dari puisi. Kemudian unsur pembangun puisi ya, unsur pembangun puisi sebelum kita mengenal puisi ya, tentu. Yang kedua ya, yaitu puisi baru ya, atau orang sering menyebutnya puisi modern. Lalu yang kita bahas kali ini ya, kira-kira tentang puisi apa ya? Kalau puisi lama itu biasanya hanya dulu ya, hanya terdiri dari 2 atau 4 baris ya kan. Kemudian kalau puisi baru sekarang kita lihat
di LKS kalian itu ada contoh puisi baru ya, ada beberapa baris ya, beberapa bait ya. Struktur dari puisi, struktur pembangun puisi. Intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Nah, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ada dua. Kalau ekstrinsik itu yang di luar ya, yang di luar puisi. Nah, kemudian struktur fisik ya, struktur fisik itu berarti unsur intrinsik. Kemudian kalian bisa lihat fisiknya seperti apa. Kalian bisa lihat langsung. Kalau batin itu yang tidak bisa kalian lihat, tetapi di dalamnya memberikan pesan ya kepada pembaca yang diberikan oleh penyanyi. Oke, itu ada yang pertama ya. Yang pertama yaitu tipografi. Yang kedua, coba kalian lihat terkaitnya. Apa? Tipografi. Yang kedua apa? Diksi. Yang ketiga, imajinasi. Yang keempat apa? Bahasa kiasan atau majas. Jadi ya, tipografi itu namanya perwajahan puisi ya. Misalkan ada kalian melihat puisi, itu ada yang penulisannya biasanya barisnya dibuat rata kanan ya kan? Ada yang rata kiri, kemudian ada yang zigzag. Itu namanya tipografi puisi ya. Kemudian diksi. Diksi itu pilihan kata ya. Misalkan si penyair memilih kata hujan bulan Juni. Kemudian dia di bait yang lain dia menulis lagi hujan bulan Juni. Ini merupakan pilihan kata yang dituangkan seorang penyair kepada penulisannya, kemudian agar apa pembaca ini menjadi suka dalam membaca puisi ya. Kemudian imajinasi. Imajinasi itu lagi pendengaran, perabaan, penciuman, perasaan atau perasaan. Ya, kalian sering lihat di dalam puisi itu banyak majas ya. Beda kalau ketika kalian melihat di kaya atau di teks biografi itu kan tidak ada majas ya. Tapi kalau di dalam puisi ini banyak bermunculan majas. Makanya di dalam struktur fisiknya itu memang ada majas. Contohnya misal majas simile, ya kan, hiperbola, banyak ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kata konkret. Kata konkret ini kata nyata ya, yang bisa kalian raba. Misalkan pohon, kira-kira nih bisa kamu raba? Bisa. Nah, berarti nyata. Kemudian yang selanjutnya yaitu versifikasi. Nah, ini ada rima ya, ada ritme ya, ada irama. Rima ini persamaan bunyi awal, tengah dan akhir kalimat. Kemudian ada nada, ada irama ya, ada tinggi rendahnya ya. Biasanya kalau ada orang bagaimana membaca puisi posisinya pas lagi tinggi ya. Kemudian pas turun rendah. Batin. Nah, struktur batin ini harapan dari penyair ya agar si pembaca ini bisa mengambil isi pesan yang ingin disampaikan ya. Yang pertama yaitu ada tema. Tema merupakan ide pokok gagasan ya yang disampaikan oleh penyair ya pada pembaca. Kemudian ada rasa. Rasa ini sikap
sikap permasalahan yang bisa kita rasakan ya. Kemudian ada nada. Nada ini juga memberikan nuansa ya di dalam puisi. Kemudian amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Ya. Ini materi tentang unsur-unsur pembangun puisi. Masuk lagi materinya di kelas 11 yaitu kaitannya dengan pembubahan puisi ya dari cerpennya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan kalian beberapa tugas ya, yaitu membagi dua kelompok ya, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian coba mendiskusikan mengenai puisi di halaman LKS kalian ya, di halaman 11 yang berjudul Ibunda Tercinta. Nah, untuk kelompok perempuan ya, tentukan unsur pembangun puisi fisik ya. Nah, menentukan bagian struktur fisiknya. Kemudian yang laki-laki ya, menentukan unsur batinnya, batin puisi. Saatnya kalian berkelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerjaan kalian ya. Kelompok 1 dari laki-laki dulu, silakan maju ke depan, kemudian ada yang menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Silakan. Ya, yang kelompok 2 untuk didengarkan ya. Silakan Mas. Selanjutnya dari kelompok Di sini saya akan menyampaikan presentasi puisi yang berjudul Ibunda Tercinta. 1. Ibu Berarti. Latar belakang. 2. Diksi. Perempuan itu bernama. 3. Imajinasi. Tertulis dan terbaca di atas pundak setiap pada berdiri. 4. Bahasa biasa. Najis personifikasi dan metafora. 5. Kata tinta. Dari ujung rambut, telapak kakinya di atas pundak. Versifikasi. Bait 1 ABBA, bait 2 ABBA, bait 3 AABA. Rimanya 5. Sekian presentasi pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertugaskan akan membacakan perempuan tua itu senantiasa mengalami duka, derita, dan senyum yang hangat. Tertulis dan terbaca jelas kata-kata.
kasih sayang. 3 patah kata bumi di atas pundaknya. Setiap anak tegak berdiri, menjangkau bintang-bintang dengan hatinya dan janjinya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 1 dan 2 sudah mempresentasikan. Kemudian ada teman kalian yang memaparkan puisi Ibunda Tercinta ya. Saya akan menyimpulkan ya kaitannya dengan pelajaran dari ini ya. Yang pertama yaitu memahami mengenai pengertian puisi, yaitu karya sastra ya, yang berupa ungkapan ide dari perasaan penyair yang dituliskan di dalam tulisan sebagai tujuannya untuk disampaikan kepada pembaca. Kemudian sudah mengenal juga ada 2 jenis puisi, yaitu puisi lama dan puisi modern ya, puisi baru. Kita belajar mengenai puisi baru, kemudian juga memahami mengenai struktur pembangun puisi ya. Ada unsur intrinsik, kemudian unsur ekstrinsik ya, kemudian struktur fisiknya ya. Ada beberapa, ada tipografi, ada diksi, ada imajinasi dan seterusnya. Kemudian ada struktur batin ya, ada tema, rasa, nada dan amanat ya. Cukup pelajaran kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga pelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat bagi kita semua. Yang terakhir, saya akan membacakan sebuah bacaan yang sudah saya siapkan. Pergi ke kondangan laras memakai kebaya. Diingatkan atuk jangan sampai terjatuh. Dengarkanlah ucapan terakhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.